Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan menceritakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan, bagian pertama. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sudah siap semua? Barang-barang sudah dicek? Tanya Sinta kepada anak laki-lakinya. Bu, Dito udah 24 tahun loh. Keluh laki-laki yang tengah sibuk memasukkan beberapa baju dan keperluannya di sebuah tas keril besar. Ya, memang kenapa kalau kamu sudah 24 tahun? Kamu tetap anak ibu loh, Dit. Ucap Sinta sedikit bawel. Dito tidak menjawab Sinta dan meneruskan kegiatannya. Ibunya ini memang terlalu bawel. Ada saja yang dikeluhkannya. Tapi jauh dari itu semua, dia merupakan sosok wanita penyayang yang selalu menjadi tameng untuk anak-anaknya. Kamu yakin, Dit, mau pindah ke Jawa? Tanya Sinta. Bukan pindah, Bu. Kan cuma liburan sebentar, sambil cari suasana baru. Tapi kalau dapat kerjaan di sana juga nggak apa-apa kan? Jawab Dito tersenyum. Sinta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Bagi Dito, ibunya itu berlebihan. Dirinya hanya berniat liburan ke rumah neneknya untuk beberapa waktu. Tetapi malah justru Sinta berpikir kalau Dito mau menetap dan tinggal lama di sana. Padahal Dito melakukan itu semua agar dia tidak terus-menerus teringat dengan Dinda, mantan kekasihnya yang tiba-tiba saja pergi meninggalkannya di saat semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Awalnya memang ibunya tidak setuju dengan permintaan Dito. Akan tetapi karena dia terus memaksa, dan ayahnya Gunawan juga sudah memberikan izin, mau tidak mau, Sinta juga mengizinkan Dito untuk pergi ke rumah neneknya yang ada di Jawa Tengah. Tidak mau berdebat, Dito buru-buru mendatangi adik perempuannya yang tengah bermain di ruang tengah. Abang beneran mau pergi? Ucap Nisa sambil memeluk bonekanya. Iya, abang cuma sebentar kok, jawab Dito sambil mencubit pipi Nisa dengan gemas. Dit, sudah jam 8. Kamu berangkat jam berapa? Terdengar suara ibunya yang masih berada di kamar Dito. Dito beranjak dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang yang akan dibawanya. Di dalam kamar, Sinta masih mengecek beberapa perlengkapan milik Dito. Kamu hati-hati di sana, jangan macam-macam. Ikuti saja budaya yang ada. Ibu juga berasal dari Jawa. Di sana masih banyak kegiatan budaya yang dilakukan secara sakral. Apalagi tempat yang kamu datangi itu masih termasuk kental sama adat dan budayanya, ucap Sinta sambil memeluk anak laki-lakinya. Iya, Bu, Dito pergi dulu. Sampaikan ke ayah ya. Ya, walau tadi pagi Dito juga sudah pamitan, kata Dito sambil melepas pelukan ibunya. Setelah berpamitan, segera Dito berjalan keluar rumah menuju terminal yang ada di kotanya. Panas terik matahari mulai menyengat. Bising suara kendaraan serta suara para penjual makanan dan minuman menambah keriuhan suasana terminal pagi itu. Dito sedari tadi sudah duduk di salah satu bangku ruang tunggu. Tak henti dia menyeka keringat yang terus saja keluar di dahinya. Sesekali dia mengecek jam untuk memastikan kalau dia tidak terlambat untuk masuk ke dalam bus jurusannya. Hampir saja Dito kehabisan tiket bus yang sesuai dengan rute perjalanannya. Untungnya masih ada agen yang memiliki satu tiket. Itu pun dia tidak bisa memilih kursi. Dengan terpaksa dia membeli tiket tersebut.
Memang beberapa kali ada orang yang menawari Dito tiket sesuai dengan jurusannya, tapi Dito memilih untuk berkeliling terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari harga normal. "Mas, busnya mau berangkat. Silahkan masuk ke dalam," ucap pegawai agen travel yang duduk tidak jauh dari Dito. Segera Dito berjalan menuju bus yang akan membawanya ke desa Renggono. Melihat deret kursi, ternyata dia mendapatkan kursi di bagian tengah agak ke belakang. "Permisi, Mas," ucap Dito saat mencoba melewati seorang pria yang duduk di sebelah kursi miliknya. Laki-laki itu hanya tersenyum mempersilahkan Dito untuk lewat. Sekarang disinilah Dito, duduk di bus yang sedang membawanya menuju rumah neneknya, yang hampir tidak pernah dia kunjungi. Dito selalu melihat keluar jendela. Pikirannya masih terus membayangkan sosok Dinda. Entah kenapa, kenangan demi kenangan saat masih bersama Dinda selalu muncul di kepalanya. Dinda orang yang dia percaya, yang dia anggap bisa membuat kehidupannya menjadi sempurna, tiba-tiba saja membatalkan pernikahan secara sepihak dan menghilang begitu saja. Dito sudah mencari Dinda dengan berbagai cara, tapi bagai ditelan bumi. Sosok wanita itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Dito juga sempat mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggal Dinda, tapi hasilnya nihil. "Setidaknya mungkin dengan suasana baru aku bisa melupakanmu," batin Dio sambil tersenyum kecut. "Mas, maaf, apa bisa gordennya ditutup?" ucap penumpang di sebelah Dito yang membuyarkan lamunannya. "Oh, boleh, Mas," kata Dito sambil menarik gorden hingga menutupi kaca jendela. "Saya Arif, kalau boleh tahu mau kemana, Mas?" ucap Arif mencoba memulai pembicaraan. "Ke kota ini, Mas." "Saya Dito," jawab Dito. "Oh, beda sedikit, Mas. Saya ke kota sebelahnya. Ya mungkin hanya 30 menit naik motor," ucap Arif. Mereka pun akhirnya ngobrol untuk mengurangi kepenatan. Sudah beberapa jam, bus berjalan menyusuri pantai utara menuju Jawa Tengah. Gemuruh guntur dan rintik air hujan membasahi jendela bus yang Dito tumpangi. Dinginnya AC membuat tubuh Dito sedikit merasa tidak enak. Padahal sedari tadi, dia sudah mencoba menutup lubang AC yang ada di atasnya. "Kenapa, Mas?" tanya Arif saat melihat Dito seperti sedang menahan sakit. "Gak tahu, Mas. Badan saya rasanya tiba-tiba gak enak. Apa karena AC ya?" jawab Dito sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sejenak Dito melihat Arif mengaduk-aduk tasnya. "Minumin dulu, Mas. Siapa tahu bisa enakan," kata Arif sambil memberikan sebungkus obat masuk angin cair di tangannya. Awalnya Dito sedikit ragu untuk menerima makanan atau minuman dari orang asing. Tapi saat melihat sorot mata Arif, keraguan itu hilang. Segera Dito meminum obat tersebut. Benar saja, badannya jauh lebih baik. Bahkan tanpa bisa Dito tahan, suara kentut terdengar dengan nyaringnya. "Maaf, Mas," ucap Dito malu dan menyesal karena perbuatannya. Padahal di belakang juga ada toilet yang bisa ia gunakan untuk buang angin. "Iya, Mas, gak apa-apa," ucap Arif tersenyum. Walau sebenarnya Dito tahu kalau dia sedang menahan tawa. Berbeda dengan orang yang ada di depan dan di belakangnya. Ada yang ngomel-ngomel dan juga ada yang tertawa karena suara kentut Dito. Merasa malu, akhirnya Dito mencoba untuk tidur. "Siapa tahu waktu bangun aku sudah sampai ke desa Renggono," batinnya. Bang Dito, bangun." Terdengar suara lirih wanita yang jelas sekali Dito kenal. Tapi tidak mungkin wanita itu sekarang ada di sini, satu bus bersama dengannya. "Bang Dito, bangun. Kebiasaan kalau tidur pasti ngorok." Sekali lagi suara itu terdengar di telinga Dito.
Perlahan Dito membuka matanya, dan benar saja, wanita yang selama ini dia cari berada dekat sekali dengannya. Dinda, ini benar kamu?" ucap Dito sedikit keras. "Kamu kemana aja, Din? Kenapa kamu pergi?" lirih Dito. Dia mencoba menyentuh pipi Dinda. Terasa sekali kulit pipinya yang halus. "Berarti ini bukan mimpi," batin Dito. "Maaf Mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya," ucap Dinda sambil tersenyum. Sejurus kemudian Dinda langsung berdiri dan berlari menerjang jendela kaca yang ada di seberangnya. Dito yang kaget langsung melompat berdiri. Terlihat tubuh Dinda separuh masih di dalam bus, dan separuhnya lagi ada di luar. Bercak-bercak darah menyiprat ke kaca-kaca di sekitarnya. "Dinda!" teriak Dito kaget dengan apa yang dia lihat. "Mas, bangun Mas, bangun!" ucap Arif sambil mencoba membangunkan Dito yang terus mengigau dalam tidurnya. Terbangun Dito, langsung panik melihat jendela yang ada di seberang tempat tidurnya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya. Ingatan tentang Dinda yang berlari menghantam kaca dan tersambar bus yang berlawanan arah membuat jantung Dito berdebar dengan keras. "Ini Mas, diminum dulu," kata Arif sambil memberikan sebotol air. Dito menerima air tersebut dan langsung meneguknya. Tenggorokannya terasa begitu kering. Baru beberapa detik saja, separuh air mineral itu sudah habis di tenggaknya. "Maaf Mas, airnya saya habiskan," ucap Dito saat melihat Arif sedang memperhatikannya lekat-lekat. "Iya Mas, gak apa-apa," ucap Arif tersenyum. Tetapi tetap saja Dito merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif kali ini. Tegas, dalam, dan seolah sedang marah akan hal yang Dito tidak mau. "Maaf Mas, ada yang salah," ucap Dito tidak tahan. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang baru dia kenal merasa sakit hati dengan kelakuannya. "Enggak Mas, cuma saya sedikit tidak nyaman dengan wanita yang mengikutimu," ucap Arif tanpa basa-basi. "Wanita? Wanita mana Mas?" ucap Dito bingung. "Maaf Mas, sudah lupakan saja," kata Arif yang langsung berpaling dan menutupi mukanya dengan topi yang ia pakai. Dito terdiam. Dia masih kebingungan. Siapa wanita yang Arif maksudkan? Dito begitu penasaran dengan ucapan Arif. Memang akhir-akhir ini dia sering sekali memimpikan sosok Dinda. Dia pikir mungkin dia memimpikan Dinda karena memikirkannya terus-menerus. Karena takut nanti Arif bertambah tidak nyaman, Dito mengurungkan niatnya dan segera kembali memposisikan tubuhnya untuk kembali tertidur. Beberapa saat kemudian, terasa bus terbelok. Mereka berhenti di salah satu rest area untuk beristirahat dan makan sore. Arif langsung berdiri dan berjalan meninggalkan bus. Sejenak Dito melihat dari kaca bus kalau Arif berjalan menuju musola. Tidak mau memikirkan lebih lanjut. Toh mereka juga tidak saling kenal. Dito segera beranjak menuju rumah makan yang sudah disediakan. "Boleh saya duduk di sini, Mas?" Mendongak. Ternyata itu adalah Arif. "Boleh, silahkan," ucap Dito singkat. Karena dirinya masih mengunyah makanan. "Jadi kalau boleh tahu, siapa wanita yang mengikuti saya, Mas?" tanya Dito saat mereka sudah sama-sama selesai makan. "Oh itu, lupakan saja Mas. Saya cerita juga belum tentu Mas Dito percaya," kata Arif tersenyum. Dito masih terus menatap laki-laki yang ada di depannya. Namun karena tak kunjung mendapatkan jawaban dia, akhirnya menyerah dan kembali mereka membicarakan hal-hal sepele. Perjalanan dilanjutkan. Akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tempat tujuan. Untungnya hujan sudah berhenti sedari tadi,
nampak kenek bus yang mulai membangunkan penumpang yang turun di terminal tersebut. "Loh, turun di terminal ini juga, Mas?" tanya Dito heran, karena tadi Arif bilang tujuannya adalah kota sebelah. "Iya, Mas, nanti mau mampir ke tempat saudara dulu. Sekalian mau nyekar ke makam orang tua," ucapnya tersenyum. Mereka berdua akhirnya turun bersama di terminal kota itu. Dito melihat handphone miliknya. Sudah banyak sekali notifikasi yang muncul, terutama dari ibunya. "Saya permisi dulu, Mas. Sudah dijemput saudara," pamit Arif. Yang dibalas Dito dengan anggukan dan senyuman. Dito mengedarkan pandangannya. Terminal terlihat sunyi dan sepi. Hanya beberapa warung makan saja yang masih buka. Dia tadi lupa untuk mengabari Pak D-nya. Karena itu dia harus menunggu kurang lebih 1 jam sampai Pak D-nya datang menjemput. Dito ya kan?" ucap seorang laki-laki parubaya. Awalnya Dito tidak menyadari. Namun saat laki-laki itu menyebutkan namanya, baru Dito sadar kalau itu adalah Pak D-nya. Pak D Marwanto, kakak kandung dari ayahnya. "Sudah besar kamu sekarang? Terakhir Pak D lihat masih SD," ucap Pak D Marwanto sambil menepuk pundak Dito. "Iya Pak D, sudah lama ya. Pak D sehat," ucap Dito. "Seperti yang kamu lihat, Pak D sehat. Yuk sekarang, nenekmu pasti sudah menunggu," ajak Pak D menuju sepeda motornya. Setelah Dito duduk di jok belakang dengan sedikit tidak nyaman karena tas yang dia bawa lumayan besar, mereka segera melaju menembus malam pekat berkabut. Sepanjang perjalanan, Dito hanya mendapati beberapa sepeda motor yang berpapasan dengan mereka. Entah karena kondisi sehabis hujan atau memang kota ini sesepi ini. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. "Rumah nenek masih jauh ya Pak D?" tanya Dito dengan sedikit mengeraskan suaranya. "Enggak Dit, sebentar lagi sampai," jawab Pak D. Benar saja, tidak sampai 10 menit setelah melalui jalanan makadam, terlihat sebuah gapura kokoh yang bertuliskan Desa Renggono. Udara malam yang dingin serta adanya kabut membuat siluet rumah-rumah yang bercahaya temaram terlihat begitu mempesona, membuat Dito takjub. Desa Renggono memang terletak di daerah tinggi, di bawah salah satu gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Tubuh Dito mulai terasa kaku. Dia menyesal hanya memakai sweater tipis. Untungnya dari gapura sampai tempat tinggal neneknya hanya memakan waktu sebentar. Tibalah Dito di depan bangunan yang lumayan cukup besar, bermodelkan rumah zaman kolonial khas dengan batu-batuan yang ditempel di dinding bagian bawah. Terlihat neneknya sudah menunggu mereka di depan teras. "Assalamualaikum," ucap Pak D yang langsung mencium tangan wanita berusia senja itu. "Waalaikumsalam. Ini Dito. Wah, kamu sudah besar ya Le. Ayo, masuk. Di luar dingin," ajak nenek setelah Dito mencium punggung tangannya. Suasana di rumah nenek tidak jauh berbeda saat terakhir kali Dito datang ke sini. Lukisan besar yang berada di ruang tamu menampilkan keluarga ayahnya serta beberapa perabot yang Dito yakini sudah berumur tua. "Nenek sehat?" tanya Dito saat mereka sudah duduk di dapur agar dekat dengan tunggu perapian. "Alhamdulillah sehat. Ini diminum dulu teh jahenya. Pasti kamu kedinginan tuh," ucap nenek sambil menyorongkan secangkir teh jahe yang masih terlihat mengepul. Karena memang dingin sekali, Dito langsung meminum teh tersebut dan langsung menyemburkannya. "Ya ditiup atau diaduk dulu toh Mas? Wong ya masih panas,"
ucap nenek terkekeh. Sedangkan Pak D tertawa melihat tingkah Dito. Dito yang merasa malu segera menaruh kembali cangkir tehnya dan segera menghidupkan sebatang rokok. Bapakmu sudah bilang sama nenek soal masalah kamu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Nanti kamu bisa cari kesibukan yang lain di sini, kata nenek sambil tersenyum. Dito yang tidak siap dengan pernyataan yang dilontarkan neneknya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Setelah itu mereka hanya membicarakan dan menanyakan kabar satu sama lain. Sampai akhirnya karena malam semakin larut, Dito digiring oleh neneknya untuk segera tidur. Kini ia menempati kamar bekas milik ayahnya. Kamar itu cukup luas, dengan model ranjang besi, yang tiap Dito bergerak, pasti menimbulkan bunyi decit yang tidak mengenakkan. Sedang di sekelilingnya juga masih terdapat kelambu. Meja belajar pun masih sama saat ketika terakhir kali dia datang ke sini. Namun karena dulu dia masih kecil, jadinya tidak terlalu memperhatikan sekitar. Sudah hampir 30 menit Dito mencoba untuk tertidur, tapi matanya tak kunjung terpejam. Dinginnya udara berniat untuk membakar sebatang rokok. Dibukanya jendela kamar. Suasana benar-benar sepi. Namun itu wajar, karena jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Menit demi menit, hisapan demi hisapan sudah berlalu. Akan tetapi Dito juga tak kunjung merasa mengantuk. Dia bangkit, membuka pintu kamarnya, berniat membuat secangkir kopi. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Mungkin karena sudah berjam-jam dia tidur di dalam bus. Jadi malam ini matanya menjadi begitu segar. Baru saja Dito melangkah menuju dapur, dia dikagetkan oleh bayangan wanita yang keluar rumah melalui pintu dapur milik neneknya. Mungkin Bude, tapi ngapain malam-malam gini keluar rumah? Batin Dito. Berpikir itu bukan urusannya. Dito segera membuat kopi dan kembali ke dalam kamar. Memang tadi saat Dito datang, Bude Ija masih ada di dalam kamar. Kata Pak D badannya sedang tidak enak. Pagi sudah datang. Sinar matahari menyorot langsung mengenai wajah Dito yang bersumber dari jendela. Sedikit heran siapa yang membuka jendela kamarnya. Dia ingat betul, saat sebelum tidur, dia sudah menutup jendela itu. Dit, sini sarapan dulu, ucap Pak D yang sudah duduk di amben, yang sekaligus dijadikan tempat makan. Di depannya sudah tersaji berbagai macam masakan dan lauk pauk, serta seteko kopi panas. Wah, Dito udah besar ya. Maaf ya, semalam Bude gak enak badan, ucap Bude Ija yang sedang duduk di sebelah suaminya. Gak apa-apa Bude. Nenek kemana? Tanya Dito karena tidak melihat keberadaan neneknya. Kalau jam segini nenek masih jalan-jalan pagi, Dit. Biasanya nanti agak siang baru sampai rumah, jawab Bude Ija sambil menuangkan secangkir kopi untuk Dito. Hari ini kamu di rumah atau mau ikut Pak D ke kebun? Tanya Pak D yang masih mengunyah singkong rebusnya. Belum tahu Pak D, tapi sepertinya mau di rumah dulu. Baru kalau mau jalan-jalan mungkin sorean aja, ucap Dito sambil mengembuskan asap rokok. Oh iya, tadi nenek pesan, di sini masih kental sama adat budaya. Sama kamu jangan main-main terlalu masuk ke dalam hutan, ucap Pak D. Memangnya budaya seperti apa Pak D? Tanya Dito penasaran. Ya masih ada beberapa warga yang sering menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu juga tahu sendiri, kalau hutan yang jelas bisa hilang kamu, jelas Pak D yang kini juga sudah membakar rokoknya. Pagi itu Dito lalui dengan bersantai di dalam kamar.
Sesekali memang dia keluar rumah, hanya untuk sekedar berkeliling. "Dit, ngapain kamu di situ?" panggil nenek dari arah depan rumah. Saat itu, Dito sedang berjongkok di bawah pohon mangga. Gak apa-apa, Nek. Lagi lihat-lihat sekitar rumah," jawab Dito sambil buru-buru mendatangi neneknya. "Kamu itu sudah besar, kok aneh-aneh? Nanti anterin nenek ya," kata nenek. "Kemana, Nek?" tanya Dito sambil meminta barang-barang bawaan nenek yang cukup banyak. "Ke rumah Mbok Sarmin, ngasihin sembako itu," ujar nenek sambil menunjukkan beberapa bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Waktu berlalu dengan cepat. Sore sudah menjelang. Baru saja kumandang azan asar terdengar. "Dit, anterin nenek sekarang ya. Kalau nunggu Pak Demu, ya bakalan nanti habis maghrib." "Iya, Nek. Sebentar, Dito ganti celana dulu." Setelah Dito berganti pakaian, mereka langsung berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Dito sendiri tidak tahu siapa Mbok Sarmin itu, hingga neneknya bercerita kalau Mbok Sarmin itu dulu temannya. Dia hanya tinggal berdua dengan anak perempuan yang sudah seumuran dengan Dito. Suaminya sudah lama meninggal. "Tadi Pak Demu sudah ngasih tahu soal adat yang ada di desa ini?" tanya nenek saat berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. "Sudah, Nek. Memang di sini masih sering pakai sesajen?" tanya Dito penasaran. "Ya, dimanapun juga ada yang seperti itu. Cuma nenek tidak mau kalau ada apa-apa sama kamu. Mendingan kamu hindari orang-orang seperti itu. Cukup beribadah yang sesuai," jelas neneknya. Mengerti, Dito tersenyum dan mengangguk. "Itu rumahnya," tunjuk nenek. Mengikuti arah yang ditunjuk nenek, Dito melihat sebuah rumah semi kayu yang tampaknya sudah hampir mau rubuh. Sepertinya rumah itu sudah lama sekali berdiri. Atap genting terlihat kusam. Dinding bata hanya separuh ke bawah. Kayu-kayunya pun sudah lapuk, serta lantainya masih berupa tanah. "Assalamualaikum, Sarmin." Salam nenek. Tidak berselang lama, pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, berambut panjang sampai ke pinggang, berwarna sedikit kecoklatan. Wanita itu menggunakan pakaian yang sudah terlihat kusam. Dito pikir sebenarnya wanita itu manis, namun karena keterbatasannya, jadi mungkin tidak sempat untuk merawat diri. "Waalaikumsalam, Nek Harjo. Silakan masuk," ucap lembut gadis yang bernama Ningsih. Dito mengetahui ini karena tadi neneknya sudah bercerita dan memberitahu nama-nama penghuni rumah tersebut. "Ibumu kemana? Ini bawa masuk dulu," ucap nenek, langsung mengambil bungkusan kresek yang ada di tangan Dito dan menyerahkan kepada Ningsih. "Aduh, makasih, Nek. Sebentar, saya panggilkan Simbok." "Us, kenapa bengong begitu? Kesambet nanti," ucap nenek sambil sedikit menampar lengan kanan Dito. Belum sempat Dito menjawab, keluar seorang wanita yang sudah berumur. "Kamu Tohar? Sini masuk." "Lah ini siapa? Kok gak pernah lihat?" ucap wanita yang Dito ketahui itu adalah Mbok Sarmin. "Cucuku, baru datang kemarin," kata nenek. Akhirnya mereka berempat berbincang, saling melemparkan pertanyaan, hingga Dito yang sudah merasa bosan dengan cerita masa lalu neneknya dan Mbok Sarmin, pamit keluar untuk merokok. Saat di dalam tadi, sebenarnya Dito menyadari kalau Ningsih seringkali mencuri-curi pandang ke arahnya. Tapi Dito sendiri tidak terlalu peduli. Dia kesini bukan untuk mencari wanita.
Sejenak Dito memperhatikan ke arah menuju hutan. Dilihatnya, ada beberapa orang yang sedang berjalan, membawa tampah menuju rimbunan pohon. "Mas, ditunggu di dalam, makan dulu." Terdengar suara Ningsih yang membuat Dito tersentak kaget. "Itu kalau di sana ada apa, Ningsih?" tanya Dito, mengikuti arah yang ditunjuk oleh Dito. Ningsih tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggeleng. "Nenek sering kasihan sama si Sarmin. Sudah tua, hidupnya juga tak kunjung berubah. Dulu Ningsih juga pernah mau pergi ke kota. Untung dia tahu kalau orang yang mengajaknya itu ternyata ingin menjualnya. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi sama ibunya untuk bekerja jauh dari desa ini. Ya mentok jadi buruh cuci dan bantu-bantu di ladang. Karena memang dia tidak sekolah," jelas nenek yang menangkap rasa penasaran Dito sedari tadi. "Yuk pulang, udah mau maghrib," ajak nenek mempercepat langkah kakinya. Jalanan desa begitu sepi, padahal azan maghrib juga belum berkumandang. Beberapa kali Dito menengok di depan rumah warga. Dia melihat ada tampah dengan beberapa bunga dan kopi hitam di atasnya. "Sudah, tidak usah diperhatikan. Itu urusan mereka," ucap nenek sambil memegangi tangan Dito agar segera berjalan lebih cepat. Aneh, batin Dito. Tidak terasa, mereka sudah sampai. Dilihatnya Pak D dan Bude juga sedang duduk di teras rumah. "Dari mana, Bu? Kok tumben sore-sore?" tanya Pak D. "Tadi dari rumah Mbok Sarmin, nganterin sembako sama Dito," ucap nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Dito justru malah ikut duduk bersama Pak D dan Budenya. "Warga di sini memang biasa taruh sesajen di depan rumah ya, Pak D?" tanya Dito. "Memangnya kamu lihat di mana, Dit?" "Tadi pas di rumah Mbok Sarmin, ada orang-orang yang masuk ke dalam hutan membawa tampah, dan pas pulang beberapa kali Dito lihat di depan rumah warga ada tampah yang sepertinya berisi sesajen," jelas Dito. Terlihat raut muka Pak D-nya tiba-tiba sedikit berubah. "Sudah biasa itu di sini, biarin aja," jawabnya mencoba acuh dengan pertanyaan Dito. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Dito pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang. Sudah berbatang-batang rokok, Dito hisap. Pikirannya kembali mengingat Dinda, walau dia sudah jauh dari kota itu. Tetap saja, bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang di kepalanya. Krek. Terdengar pintu yang terbuka. Siapa malam-malam keluar rumah? Batin Dito penasaran. Sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan menuju arah dapur. Benar saja, pintu tidak terkunci. Sejenak Dito bimbang. Namun karena rasa penasarannya yang tinggi, dibukalah pintu tersebut. Jauh beberapa meter ke depan, Dito melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan menuju arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Dito kembali menutup pintu dapur. "Ngapain kamu, Dit?" ucap suara wanita persis di belakang Dito. Dito langsung melompat karena kaget. Bude Ija sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Dito lihat barusan. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.